aja, Tino. Normal aja. Karena gambar yang lo setting agak kecil nanti. Bikin dinormalkan aja. Nanti kalau Bang Yakov dan juga Menerdeni sudah bisa buka video, secara otomatis mereka akan terlihat di YouTube. Oke. Saya sengaja mengundang 3 narasumber di kesempatan hari ini. Mau coba untuk bahas bareng-bareng dengan publik barangkali. Di sini di podcast Offside, beberapa menit ke depan, kita mau bicara soal kontroversi Holocaust Museum yang ada di Minahasa, komunitas teman-teman Yahudi yang saat ini baru saja mendirikan atau membangun sebuah museum yang menjadi catatan sejarah cukup kelam ya bagi sejarah kemanusiaan dan peradaban, khususnya bagi bangsa Yahudi yang pernah mengalami kekerasan, pembantaian. Nah, kemudian di Indonesia, khususnya di tanah Minahasa, Sulawesi Utara, teman-teman komunitas Yahudi yang sudah sejak lama berada di sana dengan sinagognya atau rumah ibadah, kini membangun museum. Museum atas peristiwa Holocaust itu sebagai pusat informasi dan juga pengetahuan barangkali yang dilakukan oleh teman-teman. Nanti saya minta Bang Yakov atau Rabbi Yakov Baruch sebagai pendiri atau leadernya Yahudi di Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara, nanti bisa mengklarifikasi apa yang menjadi pokok pembahasan atau utamanya dari museum tersebut. Nah, ternyata ini kontroversial gitu, sahabat-sahabat. Ini menarik. Di pemberitaan secara nasional bahkan internasional, konon ada elemen-elemen bahkan lembaga-lembaga keagamaan tertentu yang justru menolak, meminta kepada pemerintah atau juga masyarakat yang ada di Minahasa untuk melakukan koreksi, bahkan menutup kan gitu. Nah, ini menarik ini. Nah, sementara yang meresmikan museum tersebut justru adalah bupati. Ini menurutku perlu kita mendapat informasi tambahan dari Rabbi Yakov sebagai leader Yahudi di Minahasa. Dan di sini juga nanti ada Menerdeni Pinontoan. Beliau ini apa ya, tokoh atau budayawan Minahasa sekaligus dosen juga. Saya mau cari tahu beliau dengan teman-teman di Minahasa bagaimana memandang komunitas Yahudi yang sudah eksis di beberapa momentum di Sulawesi Utara, serta riak-riak dari masyarakat Minahasa itu sendiri bagaimana menanggapi kehadiran teman-teman Yahudi, terutama dengan bangunan sinagog dan juga Holocaust Museum tersebut. Nah, Bang Pepi, saya butuh Bang Pepi nanti ceritakan dong, sebenarnya Indonesia ini, kalau kita bicara tertib administrasi negara lah istilahnya, agama yang diakui kan cuma 5 agama, yang 5 bahkan jadi 6 ya yang sekarang diakui lewat undang-undang gitu kan, mulai dari Islam, Kristen, Katolik, kemudian Hindu, Buddha, bahkan terakhir adalah Konghucu. Nah, sementara Yahudi ini bukan agama yang diresmikan. Nah, sehingga itu dia menjadi perdebatan publik. Banyak orang yang ramai membicarakan soal eksistensi Yahudi ini. Dan saya yakin Yahudi bukan cuma ada di Minahasa atau di Sulawesi Utara, di Indonesia ini bahkan di seluruh provinsi mungkin ada komunitas, namun tidak tidak sebesar atau tidak sefamiliar yang ada di Sulawesi Utara. Nah, Bang Pepi juga bantu dong ke kami jelaskan kepada publik kenapa kemudian banyak penolakan, ya kan? Nah, apalagi Bang Pepi ini adalah kepala Balai Badan Penelitian Agama ya di Makassar. Artinya ini Kementerian Agama yang menurut saya representasi lah juga. Selain itu ya sebagai Gus Durian juga gitu untuk ikut mengomentari. Bang Pepi, apa kabar ini? Sehat? Baik, alhamdulillah. Selamat sore, Rabbi Yakub. Selamat sore. Ada Bang Yakub di sini. Siap-siap. Beliau kayaknya lagi di jalan gitu, Ya. jadi beradaptasi aja. Oke, Ya. sip. Bang Pepi, aku panggil Bang Pepi ya, walaupun namanya Saprilla. Ya. Oke, kita Siap, sambil Bang Bil. menunggu. Kita sambil menunggu Menerdeni nih. Mungkin beliau kayaknya lagi di jalan. Sambil juga kita mau dapat pencerahan dari ada Bang Yakov. Bang Yakov santai aja meski di mobil. Ya. Nanti juga ada fase tertentu kalau misalnya mau istirahat bisa kita ngobrol. Karena aku kepingin podcast ini bukan sekedar kita mau mendengarkan informasi saja, tapi
kita bisa beragam. Barangkali nanti Bang Pepi atau Bang Yakov bisa saling bersilang pendapat atau saling memberikan masukan, informasi supaya menjadi kaya diskusi kita di kesempatan hari ini. Saya share langsung ke YouTube. Jadi kalau di YouTube orang kepingin menonton, linknya udah saya share dan mudah-mudahan bisa langsung di chat kalau ada yang kepingin mereka ikut pertanyakan atau diskusikan. Atau kalau enggak ya enggak masalah. Yang penting podcast ini berlangsung. Sebelum kita ke Bang Pepi, Bang Yakob sambil nyetir bisa ya? Boleh ya? Aku mau nanya dulu bisa, nih. Bisa. Rame ya, katanya rame nih di telepon-telepon banyak kalangan bahwa kehadiran museum itu jadi perdebatan. Gimana tuh? Aduh, saya sejak pemberitaan beberapa hari lalu itu telepon tidak pernah berhenti berbunyi ya. Karena memang sejak ada berita penolakan itu banyak sekali yang ingin mengkonfirmasi, tapi saya tidak mau menerima dulu atau memberi statement ke wartawan karena saya ingin berusaha menyelesaikan dulu secara damai kan kepada pihak-pihak tersebut karena kami mendapat informasi akan dikunjungi waktu itu oleh MUI Sulut. Jadi sampai pertemuan itu saya tidak mau kasih statement apa-apa dulu. Oh gitu. Saya no komen dulu lah istilahnya. Oh, MUI Sulut sudah datang ke museum ya? Sudah, kemarin. Boleh dapat bocoran apa hasil pembicaraan di sana? Ya, dari setiap pertanyaan dan hasil investigasi ya mungkin sih tidak ada masalah ya. Tinggal perlu dilaporkan saja katanya ke pusat nanti hasilnya. Kan memang ada kecurigaan ya, misalnya itu dari ada dana bantuan asing, padahal sama sekali enggak, itu uang kantong kita sendiri. Dan tidak ada kepentingan apapun, itu kepentingan kita sendiri sebagai orang Yahudi di Indonesia yang mau punya tempat untuk mengenang lah keluarga kami yang dibantai. Ini keluarga langsung ya, Bip, ya? Bukan keluarga dalam karena umat Yahudi itu berkeluarga langsung ya, artinya ada hubungan darah semua kan. Sehingga itu Bang Yakob dan kawan-kawan sedang ingin memperingati itulah sebagai bentuk penghormatan. Betul, ini kalau bilang nasab beneran, artinya memang kayak yang saya ingin tegaskan, kayak waktu saya ingin menghormati keluarga oma saya. Oma saya itu om-om dan tantenya semua itu di Belanda hampir habis. Tinggal sisa 1-2 orang yang selamat dari Holocaust. Itu memang keluarga besar saya gitu. Jadi saya ingin menghormati mereka sebagaimana keluarga-keluarga Yahudi lain di Sulut yang juga kenapa kami bisa selamat? Karena keluarga kami ke Indonesia sebelum perang. Tapi yang tinggal di Belanda itu hampir habis. Hampir habis di kamp gitu. Jadi memang ada ikatan emosional secara langsung gitu. Dan yang lebih penting kenapa saya dirikan museum ini untuk menjadi tempat edukasi khususnya ke masyarakat muda yang sekarang itu hampir sudah tidak terlalu memikirkan sejarah ya, acu-tak-acu, terlalu fokus ke masa sekarang modern yang serba bingung di game dan lain-lain. Padahal sebenarnya kita harus ingat bahwa ada 2 bahaya yang kalau kita tidak mawas itu bisa jadi bahaya, yaitu rasisme sama hatred, rasisme dan kebencian. Nah, kenapa ada museum itu? Kita lihat di masa lalu ada orang yang memelihara rasisme dan kebencian itu tanpa terkontrol dan akhirnya terjadi Holocaust kemanusiaan. Betul. Dan ini Holocaust bukan cuma menimpa orang Yahudi. Memang ada 6 juta orang Yahudi yang menjadi korban, tapi ada 5 juta orang non-Yahudi yang menjadi korban. Itu berbagai kalangan. Saya dapat informasi di museum itu juga Anda menginformasikan bahwa ternyata ada tokoh-tokoh Muslim yang ikut menjadi pahlawan terhadap peristiwa itu. Maksudnya betul, gimana? Karena selama Holocaust itu ada berbagai orang dari berbagai latar belakang. Ada diplomat, ada orang Nazi sendiri dari partai Nazi, misalnya Oskar Schindler, dan ada ulama Paris. Si Kadur Bengabrit itu, dia di Paris dia menyelamatkan 500 orang Yahudi di Paris. Wow. Jadi selama penindasan Nazi itu mereka disembunyikan di masjid, diganti identitasnya jadi orang Muslim, dilindungi, dan ulama ini setelah Holocaust dia mendapat gelar kehormatan pahlawan. Jadi orang-orang Yahudi suka memberi gelar kepada orang non-Yahudi yang menyelamatkan orang Yahudi selama
Holocaust itu the righteous among the nation. Iya. Jadi bangsa-bangsa lain yang saleh lah istilahnya. Iya, iya. Orang saleh dari bangsa lain. Ya, Dari bangsa yang ikut berperan dalam proses itu untuk membantu dan juga menyelamatkan masyarakat. Tokoh-tokoh. Ya. Oke. Bang Yakob, itu ada kekhawatiran bahwa museum itu jangan-jangan juga menjadi satu kesempatan buat agama Yahudi berkembang, dalam artian mengajak atau mengkonvensi orang di luar Yahudi masuk Yahudi. Itu dapat informasi kayak gitu. Bagaimana Anda mau membantai itu, Bang? Di dalam ajaran agama Yahudi, untuk menjadi Yahudi itu memang bisa lewat konversi, tapi prosesnya sangat sulit. Ya. Dan ini tidak ada hubungan dengan museum. Oh gitu. Orang ke museum Lubang Buaya bukan berarti dia ingin mengkonvert langsung mau jadi masuk tentara kan, habis pulang dari situ kan. Wah, saya mau masuk TNI pulang dari Lubang Buaya, enggak kan? Ya. Jadi kalau ke museum bukan berarti saya mau jadi Yahudi nih. Tapi kita belajar tentang ada tragedi kemanusiaan yang bisa menimpa siapa saja. Iya. Dan museum itu hadir untuk berjuang saat ini bersama orang-orang yang masih tertindas. Misalnya rekan-rekan kaum muslim di Uighur, ya kan? Iya, orang-orang Arab di Timur Tengah, orang-orang kulit hitam di Afrika yang masih hidup di bawah penindasan dan genosida. Itu kita berjuang untuk sama-sama agar jangan sampai terjadi lagi Holocaust itu gitu. Itu pelajarannya di situ. Bang Rabi bisa ditahan dulu ya. Aku mau ke Bang Pepi ini. Bang Pepi, kenapa sih sampai Majelis Ulama Indonesia sampai pada tingkat melakukan semacam investigasi ke museum itu? Ada kekhawatiran dari Majelis Ulama Indonesia. Anda melihat relevansinya apa itu, Bang? Ya, pertama menarik ya diskusi kita ini. Ya. Pertama memang kalau kita sebagai orang Muslim di Indonesia juga harus sedikit lebih peka. Sebenarnya kan soal Holocaust Yahudi itu kan sebetulnya urusan internal umat Yahudi sesungguhnya. Iya. Yang sebenarnya kita umat Islam tidak memiliki kepentingan dan juga tidak memiliki urusan sesungguhnya dengan mereka, kan itu kan urusan teman-teman Yahudi untuk mendirikan monumen yang mengingatkan mereka pada historisitasnya. Tapi kan Yahudi agama ilegal, Bang, di Indonesia, sehingga itu mungkin MUI khawatir jangan sampai kehadiran Yahudi justru bisa merusak akidah, atau gimana? Ya sebenarnya kalaupun dia ilegal sebetulnya bukan urusan MUI, kan dia urusan negara sebenarnya. Kan ini kan di luar Islam ya. MUI kan urusannya kalau urusan Syiah Ahmadiyah mungkin masuk akal gitu, misalnya. Karena Ahmadiyah dan Syiah adalah bagian dari Islam. Tetapi harus disadari, kita harus clear dulu ya, posisi ini harus clear dulu, karena kalau tidak kan agak rancu juga. Mungkin kita misalnya nih kalau PGI tiba-tiba menolak, juga agak lucu bagi Bang Denny ya, misalnya tiba-tiba PGI nolak museum itu, kan juga lucu gitu. Nah itu jadi kalau dilihat dari gitu kan? Betul. Itu kalau dilihat dari sisi batasan setiap agama. Tetapi fenomena ini sebetulnya mencerminkan bahwa gejala minoritas fobia itu memang lagi menghinggap kita. Seringkali kelompok-kelompok mayoritas baik dari Islam, Kristen itu cepat sekali merespons munculnya gejala-gejala kebangkitan kelompok-kelompok minoritas. Ini terkait juga dengan cara pandang yang lebih besar. Kalau kita membaca penolakan MUI terhadap Yahudi, kan sudah tadi dijelaskan bahwa terhadap museum itu sebetulnya adalah penolakan dasar tentang kira-kira gini, nggak bolehlah Yahudi berkembang di Indonesia ini, cukup selain Islam cukup 6 agama saja. Pokoknya di situ kan. Tapi ini sebenarnya intinya gitu. Soal anggarannya dari mana itu gimana coba? Masa MUI mencari tahu uang dari saya sih sebenarnya bukan orang MUI, yang jelas itu bukan. Yang jelas itu secara profesional itu bukan urusannya. Yang harus menanyai itu negara gitu. Misalnya gini, tentang posisi Yahudi di Indonesia. Sebetulnya tidak ada kata ilegal dalam nomenklatur kita terhadap Yahudi ya. Tidak ada kata legal dan ilegal. Agama diakui dan tidak diakui juga itu adalah tafsir atas konstitusi kita. Di dalam konstitusi sendiri tidak ada. Saya mau garis bawahi. Yang Abang maksud di sini adalah bahwa selain agama 6 yang formal itu, baik Yahudi dan semua agama lain, tidak ada satupun kecuali komunis ya, yang kayaknya ideologinya terlarang di Indonesia. Kan tidak ada redaksi dalam regulasi kita. Di pemerintahan Soekarno itu pernah melarang Bahai. Dan itu kemudian dicabut oleh Gus Dur tahun 2001. Saksi Yehova juga dilarang
oleh pemerintahan Soekarno, dicabut lagi Gus Dur tahun 2001 gitu. Tetapi Yahudi memang tidak pernah ada teks yang melarang secara clear. Bahkan di Undang-Undang PNPS nomor 1 tahun 65, kalau teman-teman membaca, di bagian penjelasan, kan Undang-Undang PNPS itu bicara tentang penodaan agama. Dan siapa yang dimaksud agama? Di penjelasan, pasal penjelasannya menunjukkan gini, agama yang dianut ya, bahasanya, agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia pada umumnya itu adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, bahkan Konghucu sudah disebut di situ di tahun 65 itu. Kemudian dilanjutkan, tetapi agama lain ya. Tetapi agama lain seperti Yahudi malah disebut, Zoroaster, dan beberapa agama Baha'i nggak disebut karena ini kan pemerintahan Soekarno memang mendilet Baha'i hari itu. Jadi Yahudi sebenarnya disebutkan sebagai agama yang memiliki kesempatan untuk hidup sepanjang dia tidak melanggar aturan. Begitu tersebut. Jadi warga negara, betul. Sebagai warga negara, dan itu konstitusi kita tidak berubah karena pasal PNPS nomor 1. Artinya sebetulnya kalau bicara legalitas, Yahudi itu mendapatkan semacam pengakuan secara eksplisit sebenarnya kan disebut di situ bahwa selain dari 6 agama ini seperti Yahudi, Zoroaster, bla bla bla, itu tetap bisa hidup di Indonesia sepanjang tidak melanggar aturan. Nah itu kan clear aja sebenarnya. Misalnya kalau kita dari itu melihat apakah lebih spesifik juga terkait bangunan-bangunan rumah ibadah? Nah itu dia. Maka kemudian kalau kita menggunakan landasan PNPS nomor 165, maka kita ukur aja apakah museum yang didirikan Rabi Yaakob ini melanggar. Misalnya dia ngambil tanah orang, misalnya di atas tanah sengketa, atau dia mendirikan, bahkan kemudian diresmikan oleh bupati. Artinya secara dari sisi konstitusi sebenarnya kuat begitu. Nah ini kan soal politik identitas saja, soal identitas yang saya sebutkan tadi, bahwa memang masyarakat Indonesia, saya sendiri tahu ada Yahudi itu baru beberapa tahun belakangan, dan baru ketemu satu orang Yahudi itu Rabi Yaakob itu bulan lalu gitu. Jadi memang pengalaman berjumpa dengan Yahudi itu menyebabkan memori kita bahwa Yahudi itu sebetulnya tidak ada, sehingga kemudian ketika muncul monumen seperti ini maka muncul semacam reaksi atas dari sekumpulan ide-ide awal atau yang stigmatif terhadap Yahudi secara global begitu, sehingga mungkin kaitannya dengan teks. Iya, gitu. Jadi respon, sehingga kemudian kenapa MUI yang merespons cepat, dan ini kan pasti terkait dengan banyak hal. Nah, itu sebenarnya sederhana mengkajinya, dan untuk menyelesaikannya tinggal dialog sebenarnya, tinggal negara menyatakan bahwa ini adalah hak teman-teman Yahudi untuk mendirikan monumennya, dan negara sepanjang itu di tanah yang legal milik Yahudi dan IMB-nya ada, ya aman gitu dari sudut pandang kenegaraan gitu. Bahwa kemudian kecurigaan tentang dia bisa membangkitkan Yahudi di Indonesia itu selalu memang seperti itu logika mayoritas minoritas. Saya pikir di tempat-tempat kalau Anda melihat di sikap sentimen masyarakat pemerintahan Cina terhadap Uighur misalnya juga menggunakan logika yang sama, bahwa jangan-jangan nanti kelompok-kelompok Islam yang minoritas di Cina itu bisa berkembang dan mengalahkan kelompok-kelompok yang besar. Nah itu cara pandang ini bisa diselesaikan melalui dialog gitu. Jadi misalnya kunjungan MUI Sulut ke museum itu menurut saya adalah kunjungan yang baik. Jadi Bang Yaakob ini harus terbiasa juga menerima kemungkinan orang-orang yang akan berkunjung ke sana dan ingin memberitahu. Nah kalau kemudian setelah mendapatkan penjelasan, menurut saya tensi kecurigaan dari awal itu bisa turun gitu. Ya, aku berharap sekarang begini, kalau saya gini diskusinya, mudah-mudahan ada informasi dari MUI secara resmi lah menurut saya setelah kunjungan kemarin ya. Oke, Bang Mati bisa lanjut dulu. Itu yang penting ya. Saya ingin lanjutkan, boleh, Bip? Silakan. Nah gini, ya sekarang yang paling penting adalah apa manfaat museum ini untuk Indonesia, begitu. Menurut saya itu. Jangan sampai museum ini memang hanya untuk Yahudi ansih, maka Yahudi akan mendapatkan banyak sekali. Paling nggak nanti museum itu akan mati karena nggak ada yang kunjungin. Sebenarnya kalau museum, Bang, gampang ya, jangan dikunjungin, mati dia gitu. Kalau misalnya museum mau matikan, menurut saya itu penting didiskusikan. Holocaust ini kan peristiwa monumental. Dalam kerangka kajian universal, dialah peristiwa rasisme dan kebencian terhadap satu golongan tertentu yang kebetulan saat itu yang tertindas adalah teman-teman dari Jews atau dari Yahudi. Tetapi dalam banyak peristiwa
peristiwa ini berulang di setiap tempat dengan skala yang berbeda. Di Sulawesi Selatan pernah Belanda melakukan Holocaust terhadap 40.000 warga Sulawesi Selatan, peristiwa Westerling gitu. Betul. Itu juga Holocaust, bahwa kebencian terhadap satu atau genosida terhadap satu bangsa itu memungkinkan terjadi di semua tempat begitu. Palestina juga harus dibaca sebagai sebuah penghilangan identitas keislaman, dan ini menurut yang menjadi titik pijaknya untuk perlawanan global Muslim terhadap identitas Yahudi jadi Palestina itu gitu. Nah, monumen ini Bang Pepi, memungkinkan dengan perspektif itu akhirnya museum Yahudi yang ada di Minahasa itu kalau kemudian negara mengintervensi dijadikan sebagai pusat kebudayaan atau pusat peradaban, tapi itu diintervensi oleh negara, itu kira-kira memungkinkan nggak? Sangat memungkinkan begitu. Jadi begini, kita harus misalnya gini, kalau kita agak sedikit keluar dari soal relasi yang tidak terlalu baik antara Islam, Yahudi dan Kristen di masa lalu, kita meletakkan museumnya teman-teman teman-teman Yahudi di Indonesia sebagai titik pijak untuk melihat fenomena histori masa lalu, lalu kemudian menjadi bagian dari kebudayaan kita untuk melihat jangan mengulang paling tidak peristiwa itu. Menurut saya menarik gitu. Jadi dia semacam monumen kebudayaan. Apalagi tadi saya sempat men-searching bahwa di dalamnya ternyata ada keterlibatan yang harmonis antara identitas Islam Yahudi yang seperti yang disebutkan oleh Rabi Aku tentang salah seorang ulama Faris itu tadi yang menyelamatkan orang-orang Yahudi, dan itu cerita itu kan misalnya berkembang di dalam konflik-konflik yang terjadi di Indonesia. Misalnya konflik Ambon, saling Kristen dan Islam itu saling membantu juga banyak sekali. Jadi ini edukasi yang baik sebenarnya kalau kita berhasil menyelesaikan sengketa perspektif masa lalu yang mungkin saja akan membayangi langkahnya teman-teman Yahudi di Indonesia soal bapernya umat Islam terhadap Yahudi. Dan itu bukan peristiwa baru kan. Ketika Gus Dur ke Israel kan juga dibaperin. Ketika Gus Yahya sekarang ke Israel kan juga dibaperin banyak orang ya. Ketika Gus Yahya ke Israel, ingat nggak ketika Gus Dur ingin membangun hubungan diplomatik dengan Israel, begitu banyak kritikan terhadap Gus Dur saat itu. Nah, situasi ini sebenarnya saya tidak kaget kalau ada resistensi sebenarnya, karena kurangnya dialog dan kurangnya informasi terhadap kehadiran teman-teman Yahudi di Indonesia sebagai sebuah komunitas yang memiliki hak hidup di Indonesia gitu. Menurut saya gitu. Jadi kita harus sampai pada titik bahwa monumen atau museum yang didirikan teman-teman Yahudi adalah sumber belajar untuk membangun Indonesia lebih baik, sehingga dia harus menjadi milik Indonesia. Dan Holocaust ini, monumen Holocaustnya teman-teman Yahudi di Manado harus menjadi bagian dari keindonesiaan begitu. Jadi dia bagian dari cara untuk menguatkan keindonesiaan kita agar peristiwa-peristiwa seperti ini tidak terulang akibat akibat dari kejengkelan rasisme, kebencian terhadap satu kelompok, lakukan terjadi genosida atau ada orang yang memandang dirinya lebih lebih utama dari manusia yang lainnya. Nah, proyek moderasi beragamanya Kementerian Agama misalnya sebetulnya kan ingin mengurai itu sengketa identitas itu yang selalu membayangi memori kolektif masyarakat beragama. Mungkin itu juga akan terjadi misalnya kalau kita di daerah yang mayoritas Israel dan mayoritas Yahudi di situ, kemudian pengalaman berjumpa dengan Islam rendah, lalu kemudian muncul komunitas Islam, sentimen yang sama pasti juga akan muncul menurut saya. Karena ini fenomena mayoritas minoritas itu fenomena global begitu. Jadi saya juga tidak akan menyalahkan teman-teman MUI ketika merespon dengan cepat, karena itu kan seperti kita gini Bib, seperti kita yang ketika ketemu misalnya di Manado lihat bakso babi aja rasanya kok kenapa tiba-tiba kayak mual. Itu bukan karena menghina, tapi itu memang setup fisik kita ketika mendengar atau melihat bakso babi itu tiba-tiba enak gitu. Jadi itu maksudnya sebuah peristiwa kebudayaan yang didoktrin sejak kecil, dan ini yang muncul sekarang di teman-teman di beberapa orang tentang responnya terhadap Yahudi. Kira-kira begitu. Baik. Bang Pepe, kita mau lanjut lagi nanti ya. Kita kebetulan sudah tersambung dengan Mener Denny nih. Mener Denny Pinontoan, bisa diaktifkan mic-nya. Mener, aku mau dapat informasi tadi dari Bang Yakob. Beliau sampaikan bahwa substansi dari kehadiran museum ini juga ternyata selain menjadi pusat informasi, menjadi satu kesempatan buat komunitas Yahudi itu sendiri untuk mengenang peristiwa dari keluarga besar mereka. Nah, dan ini ternyata diresmikan juga oleh pemerintah Kabupaten Minahasa. Mener Denny membacanya gimana sebagai budayawan yang ada di sana ini? Silakan, semua sekira
selain untuk kalangan eksklusif Yahudi, terutama untuk keluarga jauh, tapi saya kira sebagai media, museum adalah untuk edukasi, itu pertama. Betul. Dan Holocaust ini adalah suatu narasi tragedi kemanusiaan yang sangat besar di abad 21. Dan saya kira pertama tentu ini yang perlu diinformasikan terus bahwa ketika kita menyebut Holocaust itu kejadiannya di Jerman, itu pertama-tama memang menyasar orang-orang Yahudi, berapa jutaan. Tapi Holocaust itu juga berdampak pada bukan cuma orang Yahudi, para orang Kristen pun. Misalnya kalau kita pernah tahu ada teolog besar Dietrich Bonhoeffer, dia seorang teolog Protestan, dia juga korban. Lalu kemudian LGBT dan banyak lagi yang oleh Nazi dengan pseudosainsnya dianggap sebagai yang bukan manusia menurut mereka. Dan jadi itu tragedi kemanusiaan dan itu harus diingat oleh masyarakat global. Nah, lalu kemudian ini ada buku saya kira menarik, mungkin ada yang sudah pernah baca, namanya Naim Stefan Atek. Dia seorang Kristen, lalu kemudian keturunan Arab, dan dalam posisi politiknya yang teologis, etis teologis, dia berpihak pada Palestina. Tapi kemudian dalam bukunya ini dia mengatakan bahwa orang-orang Palestina perlu mengetahui dan belajar tentang apa itu Holocaust. Lalu kemudian orang-orang Israel juga perlu kemudian saling membangun pemahaman. Nah, saya sebagai orang Minahasa yang Kristen selalu merasa lucu juga ketika misalnya konflik memanas lagi, lalu kalangan tertentu membawa bendera agama. Padahal jelas sekali seorang Kristen Arab Palestina mengatakan bahwa ini semata-mata keadilan dan persoalan budel kalau orang Minahasa bilang tanah. Nah, makanya diselesaikan dengan keadilan. Nah, Mener, izin sebelum dilanjutkan, saya mau informasikan bahkan ada satu pemberitaan yang menyampaikan kehadiran Museum Holocaust yang ada di Minahasa ikut membuat masyarakat Palestina itu tersakiti. Itu relevansinya gimana ya? Padahal Anda sudah membuktikan buku tadi itu sebenarnya dari masyarakat Palestina juga gitu. Yang ada sekarang kan tidak faktual. Yang sekarang ini di media ini opini, pendapat yang tentu dipengaruhi oleh banyak hal. Nah, saya mau tunjukkan ini, tapi bisa diperiksa. Ada satu berita di Al Jazeera tahun 2019. Ini yang menarik dan orang-orang Indonesia siapapun itu harus mengerti dan tahu ini. Dia adalah seorang akademisi namanya Hasan Musa. Hasan Musa. Kemudian berinisiatif untuk membuat museum Holocaust di Palestina. Nah, apa maksudnya? Supaya katanya orang-orang Palestina dan orang-orang Israel belajar dari peristiwa untuk membangun satu kesadaran bersama, pemahaman bersama. Nah, posisi strategis penting dari museum ini adalah bahwa siapapun yang tinggal di tanah Minahasa ini datang ke situ dan belajar. Kemudian harus mengolah trauma sejarah ini untuk mengatakan bahwa masa depan kita jangan seburuk itu. Bukan hanya itu, ada tragedi di zaman Jepang, di zaman Promesta, di zaman kalau konteks Minahasa di zaman kolonial. Dan dengan adanya museum ini yang tentu dia kemudian mengungkap lagi narasi tentang tragedi kemanusiaan itu, maka orang akan belajar, generasi menuju akan belajar. Nah, yang saya tahu sebelum ada museum ini justru sinagog ini jadi media juga untuk literasi multikultural, literasi keagamaan. Ada teman saya, dia seorang penganut agama Lesung, dia berteman baik ketika bertemu justru dengan orang-orang muda yang mau belajar dari macam-macam agama di tempat itu. Yang ini menarik. Dan saya kira dari perspektif sebagai seorang Minahasa Kristen, tentu narasi atau wacana yang sedang berkembang sekarang tidak faktual dalam pengertian bahwa dengan adanya museum ini maka kemudian itu telah melukai perasaan orang. Kita kan bukan orang Palestina. Lalu berikutnya yang inisiatif itu kemudian yang mengolah museum itu adalah orang-orang Indonesia. Saya sudah baca beritanya Yakub itu di media bahwa sikap pemerintah Indonesia terhadap Palestina kan jelas bahwa itu kemerdekaannya. Dan sebagai warga negara kita terikat dengan sikap politik pemerintah Indonesia internasional maksudnya. Jadi
tidak ada hubungan langsung, tidak ada hubungan antara persoalan politik Palestina dan Israel dengan museum itu. Justru museum itu penting sekali bagi kita untuk mengingatkan supaya tidak boleh lagi terjadi genocide atas nama apapun, ras. Tapi Mener, saya minta izin. Tapi kan ini kehadiran bukan cuma museum, bahkan komunitas komunitas Yahudi itu sendiri kan juga dalam tanda kutip bisa membuat, kalau gini, semacam ada klarifikasi atau dalam konteks marketing Yahudi lagi eksis nih. Nah, bagaimana kemudian masyarakat Minahasa di sana yang akhirnya baik Minahasa maupun Kristen yang akhirnya terkontaminasi dengan perspektif teman-teman Yahudi, dan ini menjadi kekhawatiran bisa saja mengganggu keimanan dan juga keyakinan masyarakat yang ada di sana. Atau gimana? Bisa dibantah nggak itu ya? Saya kira tidak ya, karena Bung Yakub ini dari keluarga yang multikultural, keluarga yang majemuk, dan banyak orang kenal orang tuanya, bahkan ada Muslimnya di dalam, ada Katoliknya, ada Protestannya. Pak Tor saya kenal sampai hari ini, baru ketemu di Imlek berapa ini, dia masih seorang Protestan. Jadi orang tahu. Jadi tidak ada hubungan langsung dengan apa yang ditanyakan tadi, misalnya, ada maksud menyebar, karena agama Yahudi kan kita tahu bersama dalam sejarah dia terikat dengan itu ya, dengan Israelnya. Tapi kita harus pisahkan dengan politiknya, sehingga kemudian ya kalau kemudian di situ ada umat yang orang-orang kemudian menelusuri istilahnya bahwa saya punya keturunan dan mau mengembangkan itu. Dan sekarang orang-orang Kristen di Minahasa masih dapat membedakan antara Sionisme, bahkan politik Israel di tanah seberang sana dengan keberadaan umat Yahudi. Sebagaimana juga orang-orang Kristen. Gimana Bang Yakub? Iya, jadi agama Yahudi itu bukan agama dakwah atau misioneri, kesimpulannya. Dan, gitu. Dan ada aturan di dalam hukum Yahudi, kalau ada orang mau datang konversi, dia harus ditolak 3 kali. Dan penolakan itu harus ada selang beberapa tahun. Makanya orang yang melakukan konversi di sinagog kami itu minimal belajarnya sudah 7 tahun. Ada yang sudah 11 tahun baru bisa dikonversi. Boleh dapat informasi datanya kira-kira sudah banyak nggak orang yang kemudian dari luar Yahudi sudah dikonversi ke Yahudi yang di Minahasa sana, Bang Yakub? Yang ikut proses konversi itu selama ini baru belum lewat 20 orang sih. Dan itu rata-rata orang dari mana itu? Orang dari Minahasa? Orang Minahasa ada, Sangir Talaut juga ada. Tapi itu mereka sudah belajar rata-rata di atas 5 tahun ya. Oh gitu. Dan sudah pernah ditolak berkali-kali karena memang agama Yahudi itu bukan agama dakwah. Jadi kalau ada orang yang datang ke saya atau ke Rabi bilang saya mau konversi, kami akan bilang, are you crazy? Why you want to become Jewish gitu loh. Karena you bisa makan babi, you tidak perlu keep Shabbat. Kenapa you mau membebani dirimu dengan aturan Taurat gitu loh. Tapi kalau orang ini serius, dia bilang saya mau ikut ini Tuhannya Israel, saya mau ikut aturan Taurat dan lain-lain. Dia ditolak lagi, diuji lagi. Udah, semua agama itu baik, kembali ke agamamu. Saya banyak mengembalikan orang ke agama mereka. Orang yang labil datang ke saya mau belajar Taurat, saya kembalikan jadi Muslim yang baik, jadi Kristen yang baik. Karena saya bilang Tuhan menciptakan kita sesuai dengan apa yang kita ada sekarang, nggak perlu kita pindah-pindah. Saya bilang. Tapi karena ada yang memang udah nggak mau pindah-pindah, 7 tahun, 8 tahun mereka di situ ikut ibadah terus. Akhirnya saya tanya, gimana udah siap mau konversi? Oh iya, lalu kita atur. Kita jadwalin gitu untuk prosesnya. Tapi mulai ikut kelas lagi 1 tahun untuk dia lebih paham gitu loh. Ribet juga administrasinya ya, Bang Yakub. Iya, makanya. Bukan hanya administrasi, tapi juga dari segi doktrinan antara Kristen, baik Katolik maupun Protestan dengan. Bener Denny, tunggu. Sebelum Anda lanjut, saya mau tanya, kenapa orientasi masyarakat Kristen di Sulawesi Utara, kalau sudah mau bicara soal kayak di Muslim mau naik haji ya, tentu di Mekah. Tapi kenapa kalau Kristen itu mau ziarah ya ke Israel? Apa relevansinya Israel dengan Kristen? Ya, saya kira bukan terutama Israel sebagai negara, tapi bahwa di Alkitab, terutama Perjanjian Lama itu punya narasi bersama sebenarnya. Makanya kan agama kita ini, Yahudi, Kristen, dan Islam disebut Abrahamic religion. Punya satu leluhur sebenarnya. Dan kita punya narasi bersama itu fakta. Cuma tafsirnya yang berbeda-beda.
Tapi kalau kemudian muncul tren Holy Land, tur Holy Land, nah itu dia kan tren tur Holy Land ya. Kemana orang-orang Kristen? Ya dia ke sana, ke Israel sana, makanya ya karena ada narasi. Tapi dalam hal saya kira ini di ruang yang berbeda ya, di ruang lain. Cara doktrin soal yang fenomena lagi hangat. Saya kira mengapa? Ini mungkin ada pertanyaan ya, Bung Taufik. Mengapa kemudian dia muncul lagi? Pertama karena memang ada tendensi politik, ada masuk-masuk bahwa untuk masyarakat lebih luas perlu lagi kita bersama-sama memperluas literasi multikultural ini. Bagaimana membedakan antara sinagog agama Yahudi, bagaimana membangun satu ruang edukasi tentang Holocaust dengan politik Palestina Israel. Nah, karena itu tumpang tindih, maka yang terjadi tiba-tiba muncul memanas lagi di Minahasa juga ikut memanas, padahal jauh sekali berapa kilometer yang tidak punya hubungan. Dan saya kira sudah ditegaskan tadi bahwa museum ini, keberadaan sinagog ini semua dalam. Di Minahasa ribut juga ya soal museumnya itu, Mener? Sampai sekarang tidak ada ya. Artinya masyarakat Minahasa welcome aja gitu kan? Ya, memang menikmati. Apalagi bupati yang meresmikan. Ya. Saya mau nanya Bang Yakob, sejak kapan sih Yahudi di Minahasa itu? Apalagi secara resmi itu, sudah mendirikan sinagog? Dulu ada sinagoga itu di zaman Belanda itu adanya di Jalan Garuda. Jalan Garuda. Iya, tapi di bom Jepang. Sejak di bom Jepang tidak ada lagi sinagoga. Sampai saya dan teman-teman mulai bikin lagi tahun 2000. 2000 awal itu di Jalan Garuda juga ya, di keluarga Bolegram. Tapi kemudian tahun 2004 kita pindah ke Tondano karena kita mendapat donasi rumah gitu loh. Kita beli rumah dan tanah, lalu kita bikin sinagog dan sejak itu dia aktif jadi sinagoga sampai sekarang. Bang Yakob nggak nanya ke MUI, kenapa MUI nanya soal anggaran atau dasar dana yang dimiliki oleh? Jadi kemarin Pak Sekum bertanya langsung ke saya, ini anggarannya dari mana? Apa dari pihak asing? Saya bilang ini cuma patungan saya sama donatur satu orang ada. Orang yang di Indonesia tinggal di Papua kebetulan dia. Jadi kita berdua patungan. Kita bikin ini karena kita cuma mau punya tempat aja gitu loh istilahnya kan. Tempat mengenang keluarga kita dan kita bisa menjelaskan. Kenapa? Karena selama ini sinagog kita dikunjungi berbagai orang. Itu stereotipnya itu lebih ke agama kalau sinagog. Sementara kita mau punya tolerance center gitu loh. Jadi saya melihat contoh dari luar, akhirnya memang Museum Holocaust itu di luar negeri digabung dengan kata Holocaust Museum and Tolerance Center. Jadi saya pikir ini konsep yang baik untuk kita punya tolerance center. Karena kan nggak sembarangan selalu kita undang orang ke sinagog dan dikira saya mau menyahudikan orang. Tapi kalau ada Bahkan beberapa tahun lalu teman-teman Muslim juga buka puasa bersama di sinagog itu kan. Teman-teman Gus Durian juga lakukan itu. Kita undang mereka sholat di situ dan itu menjadi suatu hal yang mungkin di tempat lain sangat susah dan mustahil ya. Tapi ya kita bisa melakukan itu karena memang kita semua adalah manusia yang sama gitu loh. Ya, Bang Rabi, tadi saya mau tanya dulu soal ketika dijelaskan Mener Denny dan juga Bang Yakob tadi. Kira-kira menurut Antum sebenarnya apa sih yang perlu dikhawatirkan? Ya, sebenarnya pertanyaan ini dari dua sudut pandang sebenarnya. Kalau soal sekadar secara sosiologi sebenarnya tidak ada yang penting diperhatikan. Tetapi kan agama memang itu seringkali memasuki ruang yang emosional begitu. Dan di lapisan emosional itu ada histori. Sejarah gitu loh. Kenapa sentimen antara Islam dan Kristen itu cepat sekali menguat ketimbang Islam Hindu, Islam Buddha. Karena ada historisitas yang panjang dari sejarah salib, kemudian Belanda dan sebagainya. Jadi lapisan historis itulah yang membentuk respon sebenarnya. Jadi gini, perjumpaan yang tidak banyak dengan kelompok Yahudi membuat sebagian orang-orang mayoritas Islam merasa kalau boleh gak usah ada deh sekalian Yahudi di Indonesia ini. Itu kira-kira psikologi yang muncul. Lalu kemudian ketika ada perayaan seperti ini, maka sebagian menyatakan bahwa ini berbahaya nih bagi identitasnya. Jadi sesungguhnya berbahayanya itu atau respons negatif itu muncul sebagian dari sketsa global tentang relasi yang besar antara Islam dan Yahudi. Dan itu mencoba dibaca dalam konteks yang mikro gitu. Sebenarnya di situ. Nah,
bagaimana cara menyelesaikannya? Itu dialog sebenarnya bisa. Jadi misalnya tadi mungkin teman-teman Islam yang ada di Sulawesi Utara kan memiliki perjumpaan yang intens dengan teman-teman kita yang dengan teman-teman Yahudi. Tadi mungkin ada keluarganya yang politisi PKS misalnya, tapi memiliki perjumpaan dengan Yahudi sehingga dengan Rabbi Yaakov. Lalu kemudian perspektifnya tentu berbeda dengan orang-orang yang tidak pernah berjumpa sama sekali dengan Rabbi Yaakov misalnya. Betul. Nah, betul. Karena ketiadaan perjumpaan inilah maka prasangka muncul. Level reaksi sekarang adalah levelnya prasangka yang dibalut dengan asumsi-asumsi yang disebut Bang Denny tadi tentang relasi politis yang kemudian berbasis identitas dimasukkan ke dalam peristiwa yang sifatnya kebudayaan begitu. Jadi itu Bang. Bang, di Manado tuh Sulawesi Utara berhasil nih Yahudi eksis dengan segala perangkatnya. Saya mau bertanya, kira-kira dengan stigma yang global seperti yang Antum jelaskan tadi, kira-kira bagaimana kalau seandainya di Makassar ada sinagog dan juga atau di daerah-daerah yang lebih mayoritas Muslim, ada sinagog dan juga komunitas Yahudi berserta perangkatnya termasuk museum-museum seperti ini. Antum melihatnya gimana? Sudah siap nggak? Saya tidak ingin berandai-andai ya, tetapi saya punya pengalaman dengan Yahudi dan Syiah dan Ahmadiyah. Di Makassar itu tidak ada penyerangan yang masif terhadap Ahmadiyah. Ada segelintir orang, yang melakukan penyerangan dari kelompok FPI dan sebagainya. Syiah juga, tetapi masyarakat Makassar secara umum itu mungkin tidak menerima ekstensinya, tetapi tidak pernah melakukan penyerangan. Kelompok Ahmadiyah yang ada di Jalan Anuang itu lama sekali hidup di sana, sekian puluh tahun membangun dengan punya masjid dan pelang Ahmadiyah sebelum kelompok-kelompok tertentu menyerangnya. Jadi menurut saya jika ada kelompok Yahudi misalnya kayak di Manado muncul di tahun 60-an, 70-an dan berkembang, rasa-rasanya juga akan seperti di Manado. Tetapi kalau dia muncul belakangan, reaksinya mungkin agak berbeda sedikit karena kita harus mengakui bahwa ada situasi yang lebih sensitif belakangan ini soal identitas terutama. Karena itu mudah sekali resonansi di media sosial. Baik, Bang Pepi, kita lihat Bang Yaakov ini lagi di museum nih kayaknya. Saya backgroundnya juga museum di belakang. Coba diperlihatkan aja, silakan Bang Yaakov. Nanti Bang Pepi juga ikut mengomentari, siapa tahu ada perspektif tambahan. Ini apa? Al-Faris ini ya. Paris. Kadur bin Abrid. Kemudian ini ada orang-orang Muslim yang menyelamatkan orang Yahudi. Waktu Holocaust. Dan ini ada rombongan Sekjen Liga Islam waktu pergi ke kamp konsentrasi. Delegasi ulama di Auschwitz. Mereka melakukan sholat goib bagi korban. Kemudian ini ada tokoh-tokoh Kristen, gereja Ortodoks dan Katolik juga, suster yang menyelamatkan. Dan ini orang Indonesia yang menyelamatkan bayi Yahudi. Wow. Tidak banyak orang tahu soal ini, Bang Yaakov. Kalau seandainya museum ini bisa tereksplor lagi secara virtual juga, aku pikir bagus sekali nanti. Ya, ini menarik ini, Bang Bing. Ini bisa menjadi semacam promosi perdamaian dan bisa mengurangi stigma yang terlalu berlebihan antara masyarakat, terutama masyarakat kita yang tidak ada kaitannya sebenarnya. Orang Yahudi. Berarti tidak ada gambar-gambar seperti, mohon maaf, gambar-gambar korban pembantaian atau apa, itu ada juga. Ada nanti, dan ini gitu. Bangsa Yahudi dikatakan sebagai ulat atau parasit. Gitu. Betul. Ini propaganda anti Yahudi ya. Ada ulat sama komunis. Ini dibuat oleh Nazi. Ini propaganda. Ini kan sama kayak di Indonesia ada tulisan dilarang buang sampah di sini kecuali anjing dan Yahudi gitu. Jadi betul. Ini pembakaran rumah ibadah Yahudi mulai di awal tahun 39. Dan orang-orang Yahudi dipaksa memakai bintang seperti ini. Betul. Membedakan dengan orang-orang lain. Dan jenggot-jenggot dicukur kan, kita lihat dipaksa dicukur. Iya. Kemudian ini kehidupan di ghetto, orang-orang Yahudi dikumpulkan di satu tempat dan mulai terjadi pembantaian. Di tahun 40-an wanita dulu. Jadi di desa-desa mereka dieksekusi tanpa pergi ke kamp. Jadi langsung
lantai di tempat seperti ini, perempuan panjangnya disuruh antri, kemudian ditembak satu sampai. Dan ini kamp konsentrasi yang paling kejam, Auschwitz. Dan luas jajahan Nazi di Eropa waktu itu. Dan ada juga para orang Yahudi yang melawan resistance ini. Ada seorang anak Yahudi dari Belanda yang terkenal dengan diarinya, Anna Frank. Iya. Dia ini lagi rame di Netflix filmnya ini. Saya lagi nonton belum lama. Ya, di Netflix lagi baru. Betul. Kisah pertemanan dua sahabat. Orang-orang yang menyelamatkan orang Yahudi selama Holocaust. Dan berbagai latar belakang. Dan ini ini kira-kira quote bagaimana yang tertulis di kamu, dan ini juga yang tadi saya sudah jelaskan. Baik, Bang Yakob, nanti ditahan ya. Aku berharap ada sesi khusus buat Bang Yakob untuk saya pertanyakan sesuatu yang lebih spesifik terkait museum itu. Ke Mener Denny, menurut Mener, kalau seandainya ternyata museum itu, ternyata museum itu gambarannya demikian, apa yang perlu dikhawatirkan, Mener? Atau bagaimana Mener bisa menyampaikan ke masyarakat Indonesia juga ikut ke sana? Tidak ada konten tentang Israel Palestina, apalagi untuk Israel dan Palestina itu sama sekali tidak ada ya di sini. Kita luruskan. Karena ini yang jadi kecurigaan kan? Betul. Nah, di sini kita lihat dengan jelas di bagian sini. Ada menu-menu digital juga ini. Jadi kita lihat misalnya ini kunjungan, ini ada pidatonya, pasti kan bisa ngerti ya teman-teman nanti. Kunjungan delegasi ulama ke kamp konsentrasi. Gitu. Ini kunjungan di mana ini? Ini di Polandia, di kamp yang paling dekat, Auschwitz. Betul. Artinya kita berharap teman-teman komunitas agama lain seharusnya berbondong-bondong datang ke museum juga dong ya, untuk ikut setidaknya mendapatkan informasi tambahan gitu. Saya kira apa yang diistilahkan Bang Pepi tadi semacam banyak orang baperan ya, karena soal ada imajinasi yang lebih sudah terlanjur terkonstruksi di pikiran. Mener Denny membacanya dalam konteks kebudayaan gimana tuh Mener? Ya, sambil memang, kita lihat Bang Yakob. Salah satu yang laten dalam cara kita memahami hal-hal seperti ini adalah tadi itu memori-memori lama yang tidak terselesaikan, tapi karena memang mungkin kita perlu lagi terus untuk menggalakkan upaya-upaya untuk membaca kembali apa yang disebutkan sebagai beban-beban sejarah. Karena fakta Israel sebagai negara 1948, tapi bahwa kejadian ini sebelum itu tidak ada hubungan sama sekali dengan apa yang kemudian menjadi kepentingan politik, perhatian politik. Lalu kedua, museum ini justru akan menjadi semacam media atau wadah belajar banyak hal tentang perdamaian. Dan apa yang menyebabkan terjadinya ketidakdamaian itu, atau genocide, atau rasisme dan lain sebagainya. Salah satu contoh misalnya begini, Nazi itu didukung oleh apa yang disebut dengan pseudoscience, ilmuwan yang bekerja hanya untuk kepentingan Hitler dan melakukan eksperimen-eksperimen, membuat teori-teori yang tidak masuk akal sebenarnya. Dan itu jadi pelajaran buat kita hari ini, bahwa pun itu atas nama sains, tapi kalau dia tidak untuk mendukung perdamaian, tidak untuk toleransi, itu persoalan. Nah, itu salah satu. Lalu kemudian tadi itu, selain kita juga bisa baca di banyak literatur bahwa yang menjadi korban itu adalah manusia. Orang-orang Yahudi banyak, tapi manusia siapa saja yang tentu dimusuhi oleh kekuasaan ideologis yang rasis ini, kan begitu. Nah, kita belajar. Nah, Indonesia, negara yang majemuk ini, saya kira perlu belajar banyak dari peristiwa ini untuk kemudian menegaskan komitmen membangun Indonesia yang lebih baik ke depan. Sehingga tidak perlu ada sebenarnya yang perlu dikhawatirkan. Mener Denny nanti akan bawa anak-anak mahasiswa IAKN-nya datang ke sana dong. Oh iya, saya kira itu harus. Iya, penting. Ada mata kuliah teologi perdamaian.
konflik dan perdamaian, dan nanti juga hubungin untuk kita belajar di sana tentang itu. Dan saya kira banyak hal. Kalaupun misalnya ada perspektif bahwa bagaimana dengan orang-orang Palestina yang menjadi korban dalam konflik itu, mungkin juga kita kemudian mengatakan, saya sendiri pribadi mengatakan, hak juga dari orang-orang itu dan mungkin perlu didukung untuk kemudian membuat semacam ini. Dan ini menjadi narasi bersama kita, tidak perlu dipertentangkan. Kalau fokusnya, sasarannya adalah perdamaian, baik secara global maupun kita di sini. Nah, baik. Saya sebelum ke Bang Yaakob, saya butuh ada jawaban yang lebih sangat sensitif. Saya butuh informasi dari Bang Pepi lagi soal yang saya tanyakan tadi. Kalau akhirnya gambaran global kita terhadap komunitas Yahudi itu masih terjebak pada sentimen-sentimen tertentu, utamanya dalam konteks ideologi, ada nggak kekhawatiran atau semacam potensi jangan-jangan komunitas Yahudi persis akan merasakan seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok mayoritas kepada Ahmadiyah, yang bukan cuma sekedar mendapat kekerasan secara non-verbal, verbal, yang bahkan terjadi kekerasan secara fisik, ya kan? Karena ini kan tidak menutup kemungkinan gitu, karena orang, apalagi orang kalau mendadak agamawan kan agak repot. Gimana menurut Bang Pepe ini? Ya, potensi itu selalu ada ya. Sederhana sih sebenarnya bacanya. Ini soal mayoritas membaca minoritas dan mayoritas menghendaki seluruh idenya lah yang menjadi gagasan bersama. Sehingga kemudian gagasan yang dirasa bisa membuat ide besar mayoritas itu tidak tercapai, itu akan menjadi penghalang. Nah, kita hidup dengan situasi itu baik dalam skala antar Kristen, antar Islam di dalam masyarakat Islam, juga di dalam masyarakat Kristen juga terjadi. Dan sekarang kita diperhadapkan dengan satu identitas yang minor banget di Indonesia, super minor, yaitu Yahudi gitu. Nah, jika piranti negara tidak berjalan dengan baik, kemudian kalau di Sulawesi Utara kan peranata budaya dan sosialnya berjalan sehingga teman-teman Yahudi merasa nyaman gitu. Nah, artinya Anda mau bilang kalau seandainya itu ada di Makassar atau di mayoritas Muslim, berpotensi di demo mungkin saja akan ada serangan, bisa jadi gitu, ada serangan. Tetapi gini loh, sebenarnya Rabi Yakub ini mendapatkan promosi gratis dengan penolakan itu. Sebenarnya serius ini orang akhirnya membaca dan mengetahui. Saya ingin memberitahu ya fenomena yang terjadi di Ahmadiyah. Sebelum Ahmadiyah diserang itu tidak banyak yang tahu tentang Ahmadiyah, tetapi ketika diserang orang pada belajar dan beberapa yang masuk Ahmadiyah jadinya setelah penyerangan itu malah. Nah, ini fenomena anomali dari media sosial, media yang sekarang ini kita hidup di dalamnya, di mana sebuah peristiwa yang negatif itu bisa berakhir positif bagi komunitas tertentu begitu. Nah, Rabi Yakub justru bisa menjadi monumen yang baik ini untuk didatangi banyak orang gara-gara polemik seperti ini kalau dilanjutkan. Gitu. Jadi misalnya kalau tujuannya untuk menghentikan perkembangan, ya jangan dibincang sebenarnya. Kalau dari teman-teman itu biarin aja gitu. Misalnya kalau tidak seperti itu. Balai Litbang tidak ada rencana melakukan penelitian di Minahasa itu terkait bisa saja ini menarik dalam soal relasi. Tetapi poinnya adalah soal, saya setuju dengan poin Bang Denny. Kita harus terbiasa untuk berpikir pada titik yang sama, itu perdamaian. Selama ini kan kita bicara dalam konteks identitas, sehingga lalu kemudian yang terjadi adalah rejeksi. Kan kalau identitas itu bicaranya kan identitas saya itu bisa kukuh kalau saya berhasil menolak identitas lainnya atau menaklukkan identitas lainnya. Nah, kalau perbincangan kita tentang relasi berhenti pada identitas, maka kita akan mendapatkan limpahan limbah sosial. Kita akan mengkerut ini hubungan kita. Tetapi kalau titik baca kita atau titik tuju kita ada perdamaian, maka kita akan menjadikan seluruh peristiwa adalah sebagai tempat belajar. Holocaust adalah cermin untuk melihat Palestina, bahwa ketika kita sedih melihat Holocaust, Rabi Yakub merasa keluarganya dibantai oleh satu bangsa tertentu, itu gimana rasanya orang Palestina juga sedang dibantai misalnya. Jadi kita tidak bicara lagi tentang ini siapa, tetapi kalau itu terjadi di tempat lain gimana, dan ketika itu kemungkinan terjadi apa yang harus kita lakukan. Nah, kalau kita perbincangan kita di situ, maka mungkin kita tidak akan terjebak dalam soal yang sifatnya identitas. Tetapi ingat, perbincangan tentang identitas itu selalu ada dalam setiap fase sejarah dan selalu ada dalam setiap skala relasi begitu, baik relasi internal maupun eksternal gitu. Kalau saya menjawabnya begitu. Baik, terima kasih Bang Pepi. Sebelum nanti Denny dan Bang Pepi harus closing statement, karena saya lihat juga Bang Yaakob
beliau ada ini beberapa saat lagi akan sabat ya. Kita hormati aja Rabi kita. Namun kita butuh kalau beliau sudah siap untuk ada satu pertanyaan terakhir yang barangkali kita bisa dapat informasi dari Rabi Yakob. Rabi Yakob masih on di Zoom. Saya mau minta satu barangkali pernyataan. Ya, masih ada pernyataan singkat yang barangkali kami butuhkan. Setelah itu silakan untuk melaksanakan ibadah sabatnya ya. Rabi, mungkin bisa di-on-kan kameranya supaya bisa dilihat di monitor. Kalau tadi soal bahwa ternyata ada pertanyaan dari MUI yang berkaitan bahwa ini anggaran dari mana, walaupun tadi udah diklarifikasi bahwa ini murni anggaran dari person secara pribadi dan juga komunitas yang ada di sana, tapi bukan berarti tidak mungkin kan bahwa eksistensi komunitas Yahudi yang ada di Indonesia, khususnya di Minahasa itu, pun mendapat subsidi dari katakanlah Israel. Menurut Anda gimana? Apa boleh dibocorkan? Itu sama sekali tidak benar. Karena Israel itu tidak pernah memberi subsidi apapun kepada komunitas Yahudi yang ada dimanapun. Iya, tidak pernah diberikan. Makanya kita berusaha bertahan dengan dana kita sendiri. Kita tidak pernah menerima bantuan dari misalnya Israel atau lembaga apapun di luar. Kecuali kami sebagai pihak sinagog itu kalau dibantu oleh sinagog-sinagog di Amerika atau di Eropa, itu hanya dalam bentuk buku liturgi ibadah, kain-kain yang kita pakai doa, karena memang harganya lumayan mahal, dan itu sudah mereka membantunya dalam hal seperti itu, tidak memberikan uang bulat-bulat seperti yang dituduhkan atau dipikirkan. Betul. Bang Rabi sendiri kan sudah informasikan tadi bahwa ternyata selain mereka yang dikonvensi, status sebagai penganut Yahudi adalah keturunan juga. Saya mau bertanya, kenapa kalau orang tua gimana sekarang? Mener Toar masih di posisi mana ini? Kalau boleh tahu nggak? Ayah dari Bang Yakob. Kalau ibu saya itu orang Yahudi Belanda. Oma saya maksudnya. Ibu dari ibu saya. Jadi oma saya menikah dengan orang Kota Mobagu ya, sehingga dapat anak bawa marga Kota Mobagu semua. Karena ada Yahudinya gitu. Jadi ini menarik, Bang Pepi dan juga Mener Denny, saya mau informasikan Bang Yakob ternyata punya keluarga ya. Iya, Mener Denny tahu. Tapi di keluarga hanya saya yang kembali ke agama nenek moyang. Oh gitu. Dan kita saling menghormati satu sama lain juga gitu. Ini saya sebut ke pihak MUI kemarin, saya bilang. Oh gitu. Sebelum kembali ke agama nenek moyang, sebelumnya agama apa ini? Saya boleh tanya nggak? Ya, satu Manado tahu lah. Saya dibesarkan di rumah dengan dua agama kan. Iya. Cuma di zaman boleh diinformasikan ke publik tentang eksistensi keluarga Bang Yakob. Ini sebenarnya agamanya dari mana-mana saja di keluarga itu. Kalau dari bapak saya kebanyakan Kristen Protestan, dari ibu saya hampir semua Muslim, tapi ada juga Kristen dan Katolik, dan campur dan tentunya darah Yahudi itu. Nah, darah itu yang membawa saya untuk kembali ke asalnya gitu. Jadi memang kalau bicara nasab ya Yahudi nasab saya melakukan secara garis nasab. Tapi kalau untuk akidah ada juga orang yang memeluk. Mereka disebut penganut agama Yahudi kalau orang yang memeluk Yahudi. Keren. Ada closing statement Bang Yakob? Silakan dari diskusi kita dan dari fenomena Museum Holocaust ini, Anda ada closing statement dari podcast kita? Kalau dari saya sih, ya seperti tadi Bung Denny bilang, ini penolakan ini membawa promosi gratis ya. Bang Pepi bilang. Dari Pak ini, yang dari Makassar tadi, sorry. Memang itu benar. Jadi buat saya supaya kita tidak terjebak pada pikiran negatif atau tuduh-menuduh, mari saya mengundang semuanya datang melihat di sini supaya kita bisa belajar bersama dan kita bisa mencegah ini agar jangan terjadi lagi. Dan perlu saya tegaskan juga ke teman-teman, dari awal sampai sekarang kami komunitas Yahudi Indonesia mendukung sikap pemerintah Indonesia dalam persoalan Israel Palestina. Makanya saya melarang jemaat saya mengibarkan bendera Israel karena kita tidak mau terlibat dalam politik. Ini murni agama. Kalau soal pengibaran bendera silakan teman-teman dari manapun itu hak mereka. Tapi saya selalu mengingatkan sinagoga kita harus bersih dari politik karena kita ini diam aja udah salah.
apalagi kita bikin kesalahan. Iya kan? Baru lahir aja udah salah gitu loh sebagai Yahudi. Jadi saya tegaskan kalau yang mau konversi, Anda harus serius, jelas-jelas. Maunya jadi Yahudi WNI atau jadi kalau mau targetnya jadi Yahudi asing, silakan keluar. Jangan gabung di kita. Di kita ini WNI Yahudi yang taat hukum dan cinta NKRI, itu aja gitu. Jadi kepada pihak-pihak yang menolak, saya jamin bahwa tidak ada sedikit pun celah atau keinginan atau kepentingan dari pihak luar. Dalam hal ini misalnya Israel dan lain-lain, ini murni dari kita sendiri sebagai warga Yahudi lokal. Oke. Makasih, Rabbi Yakub. Silakan melaksanakan ibadahnya. Sukses selalu. Siap. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Bang Rabi. Assalamualaikum. Saya ke Menerdeni. Oke, silakan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bang Yakub. Oke, Menerdeni dan juga Bang Safrila, silakan secara berkelanjutan bisa mengomentari apa yang disampaikan oleh Bang Rabi tadi sekaligus closing statement. Saya persilakan Menerdeni duluan. Ya, saya kira ini khas Minahasa, bahwa kemudian Minahasa boleh kita katakan sebagai rumah bersama. Seperti juga namanya Minahasa Ma'asa, persatuan bersatu. Tapi dari perspektif Kristen, inilah yang juga disebut dengan oikumene. Di mana kita tinggal di satu lokus, satu ranah bersama dalam keragaman. Nah, keragaman bukan hanya Yahudi atau hadirnya museum ini, tapi juga ada Kampung Jawa Tondano, ada Kampung Jawa Tomohon, ada Pecinan, ada Kampung Arab, dan sekarang mulai berkembang juga teman-teman agama Melesung, ada agama Bahai, apalagi. Yang penting di sini semua dalam rangka untuk menjaga ini sebagai rumah bersama, untuk kita tinggal bersama. Dan dengan adanya museum ini saya kira memang perlu didorong bahwa ini menjadi semacam media wadah untuk kita mengembangkan literasi perdamaian. Fokusnya adalah perdamaian, karena semua yang tinggal di sini ketika dia mau mengembangkan profesinya, butuh perdamaian ini. Dan dari sinilah saya kira kemudian kita bisa menyuarakan itu ke nasional dan global. Persis. Saya kira, terima kasih Menerdeni. Silakan Bang Safrila, bisa dilanjutkan? Iya, di antara perbincangan ini sebetulnya kita yang Muslim yang paling dilematis berbincang Yahudi sebenarnya. Karena itu sebenarnya. Karena bisa saja ya kemudian justru kita yang kemudian dimusuhi oleh kelompok lain, ngapain bincang-bincang Yahudi, kasih ruang dan sebagainya. Tetapi sekali lagi bahwa kita tidak bicara dalam konteks itu, kita bicara dalam konteks keindonesiaan. Rabbi Yakub adalah orang Indonesia yang kebetulan memilih beragama Yahudi, tetapi dia berkomitmen ke Indonesia. Karena itu kemudian perbincangan kita adalah perbincangan tentang merawat Indonesia dari belajar dari praktik yang ada di Sulawesi Utara. Sehingga kemudian dengan cara itu jangan sampai ada Yahudi, sebenarnya di Makassar bisa jadi ada Yahudi, di ini ada Yahudi, tetapi mereka tidak memiliki keberanian untuk tampil karena takut identitasnya atau eksistensinya malah mengalami genosida. Saya pikir juga Yahudi masih memiliki pekerjaan berat di Indonesia ini, karena KTP Rabbi Yakub saya yakin tidak Yahudi begitu, karena belum ada nomenklatur resmi tentang itu. Jadi memang pekerjaan rumah untuk menuju Indonesia yang kita cita-citakan bersama sebagai rumah bareng. Utamanya pekerjaan agama ya Bang ya. Utamanya Kementerian Agama. Dengan Kementerian Kependudukan sebenarnya. Jadi kalau perbincangan kita titik pijaknya adalah Indonesia dan titik tujuannya adalah perdamaian, sebenarnya kita bisa berbincang bareng gitu. Tapi kalau titik pijaknya adalah identitas kita masing-masing, lalu kemudian keangkuhan, kita membangun tembok, lebih senang membangun tembok daripada membangun jembatan, ya maka riweh lah, dan pekerjaan Gus Durian akan semakin ribet. Saya kira itu ya. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Bang Safrila, Denny Pinontoan, Yakub Barok. Terima kasih atas segala pikiran mereka. Saya Bang Bil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam podcast Offside. Yap, salam Bung Safrila. Oh, Bang Denny ya, sampai ketemu lagi. Ya, sampai ketemu lagi. Tahun berapa kita ketemu? 2018. Iya, 3-4 tahun lalu mungkin.